Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait soal-soal UKM PPAI periode Agustus dan September 2024 kemarin. Insya Allah, soal-soal yang akan kami bahas berpotensi besar untuk keluar di UKM PPAI tahun 2025 ini. Jadi, nanti akan ditampilkan beberapa soal. Untuk di tiap soalnya, nanti akan diberikan jeda waktu untuk teman-teman bisa mencari jawabannya. Baru setelah itu akan dibahas bersama-sama. Baik, kita mulai untuk soal yang pertama. Apotek Tuntas CBT memiliki nilai persediaan awal obat bulan September senilai 80 juta dan nilai persediaan akhir bulan September 50 juta. Selama bulan September dilakukan pembelian obat sebesar 25 juta dengan diskon yang didapat yaitu 1 juta. Berapakah HPP apotek di bulan September tersebut? Silahkan dicari terlebih dahulu. Oke, berapa jawaban yang didapat? Kita coba cari untuk mencari HPP. Nah, di soal sendiri sudah diketahui persediaan awal. Persediaan awalnya 80 juta, terus persediaan akhirnya 50 juta. Untuk pembeliannya ada 25 juta dengan diskon 1 juta. Nah, untuk rumus HPP sendiri, di sini persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, untuk persediaan awalnya sudah diketahui, yaitu 80 juta. Dan persediaan akhirnya 50 juta. Nah, tinggal kita cari untuk pembelian bersihnya terlebih dahulu. Nah, pembelian bersih itu bisa kita dapatkan di soal itu sudah diketahui pembelian obatnya 25 juta dengan diskon 1 juta. Jadi, pembelian bersihnya kita kurangi dengan diskon yang didapat. Pembeliannya 25 juta, diskonnya 1 juta. Jadi, pembelian bersih yang kita beli itu senilai 24 juta. Nah, tinggal masukin ke rumusnya HPP-nya, masukin persediaan awalnya 80 juta ditambah dengan pembelian bersih, yaitu 24 juta, baru dikurangi dengan persediaan akhirnya. Sehingga didapatkan hasil untuk HPP di bulan September tersebut senilai 54 juta. Jawaban yang benar adalah yang D. Soal yang kedua, Apotek Tuntas CBT sedang melakukan penetapan harga jual untuk tablet lansoprazol 30 mg. Apoteker membeli obat dari PBF seharga 35.000 per box. Harganya ini sudah termasuk PPN-nya. Kemudian satu boxnya terdiri dari 30 tablet dan apotek menetapkan markup sebesar 20%. Nah, yang ditanya berapakah harga jual lansoprazol per tabletnya? Dapat berapa untuk hasilnya? Nah, di sini sudah diketahui ya, apoteker itu membeli obatnya itu senilai 35.000. Itu untuk satu box dan sudah termasuk PPN-nya. Jadi nanti tidak perlu lagi ditambahkan untuk PPN yang 11%-nya. Nah, satu boxnya terdiri dari 30 tablet dan keuntungan yang mau diambil itu sebesar 20%. Nah, untuk mencari harga jual atau HJA, harga jual apotek itu kan HNA, harga neto apotek ditambah dengan PPN, baru ditambah dengan markup. Nah, di sini untuk di soal itu sudah include harganya dengan PPN. Jadi tinggal kita tambahkan dengan markup-nya. Markup-nya sebesar 20%. Nah, untuk cara yang pencariannya, nyari harga jualnya, tadi harganya HNA plus PPN-nya itu senilai 35.000. Baru dikali dengan markup-nya, di sini dikali kalau kita menggunakan indeks. Jadi di sini karena mau ngambil keuntungannya 20%, indeksnya jadi 1,2. Kalau misalkan mau ngambil keuntungannya 30%, indeksnya nanti 1,3. Jadi yang diubah di angka di belakang komanya. Indeksnya berapa gitu, keuntungan yang mau diambil. Tinggal dikali
35.000 dikali 1,2 dapat 42.000. Ini baru harga untuk satu boxnya. Untuk mencari harga per tabletnya tinggal dibagi dengan berapa isi satu boxnya tadi, yaitu 30 tablet. 42.000 dibagi 30 tablet, dapat hasilnya 1.400 per tabletnya. Kalau mau ditambahkan juga bisa ya, kalau ini caranya dikalikan, tapi dikali dengan indeksnya. 1, berapanya gitu keuntungannya. Kalau ini juga bisa ditambah ya, HNA plus PPN-nya kan tadi 35.000. 35.000 ditambah dengan markup-nya. Markup-nya kan 20%. Jadi 20 per 100 dari 35.000-nya. Dapat hasilnya 35.000 ditambah dengan ini hasilnya 7.000 ya. Jadi nanti sama aja hasilnya 42.000 per boxnya. Sama. Tinggal cari cara yang mudahnya gimana. Bebas milih yang mana. Nah, jadi harganya untuk per tablet lansoprazolnya senilai 1.400. Jawaban yang benar adalah yang B. Soal yang ketiga, seorang apoteker rumah sakit sedang merencanakan pemesanan obat amlodipin 10 mg tablet untuk bulan depan. Berdasarkan data, rata-rata penggunaan obat tersebut adalah 2.000 tablet per bulan. Lead time untuk pengiriman obatnya adalah 2 minggu dan buffer stok yang diinginkan ada 500 tablet. Stok gudang saat ini yang tersedia sisanya yaitu 800 tablet. Berapakah jumlah obat amlodipin 10 mg tablet yang harus dipesan untuk bulan depan? Ada yang sudah menemukan jawabannya? Kita bahas bersama. Jadi di sini di soalnya ditanyakan terkait jumlah pemesanan di bulan selanjutnya, yaitu kita bahas tentang rencana kebutuhan obat ya. Di soal sudah diketahui ya untuk penggunaan rata-rata per bulannya. Penggunaan rata-rata per bulannya sebesar 2.000 tablet per bulan. Lead time-nya, waktu tunggunya 2 minggu. Terus buffer stoknya juga diketahui 500 tablet sisa saat ini. Sisa di gudangnya 800 tablet. 800 tablet, terus berapa jumlah yang harus dipesan. Kita cari terlebih dahulu rata-rata penggunaannya. Karena di sini baru diketahui dalam bulan ya, kita jadikan dulu dia untuk per minggu. Karena lead time-nya kebetulan di sini dalam minggu ya, biar nanti mempermudahkan kita untuk masukin ke rumusnya. Jadi disamakan dulu aja satuannya. Penggunaan per bulannya tadi 2.000 tablet per bulan. Karena satu bulannya ada 4 minggu, kita bagi aja 4 ya, 2.000 bagi 4 dapat 500 tablet per minggunya. Periode pengadaannya untuk 1 bulan. 1 bulan itu sama dengan 4 minggu. Lead time-nya 2 minggu tadi ya, sesuai dengan yang di soal. Terus buffer stok 500 tablet dan sisanya 800 tablet tinggal dimasukin ke rumusnya. Q0 sama dengan CA kali PP ditambah CA kali LT plus buffer stok dikurang dengan stok saat ini. Tadi untuk rata-rata penggunaan per minggunya kan 500 dikali dengan 4. 4 ini dari 4 minggu, biar sama ya satuannya dalam minggu. Terus 500 dikali dengan waktu tunggu, yaitu 2 minggu, 500 kali 2, baru ditambah dengan buffer stoknya. Buffer stoknya 500, sudah diketahui langsung di soal, baru untuk sisanya tinggal 800. Tinggal dikalikan, terus ditambah, hasilnya didapatkan 2.700 tablet untuk pemesanan di bulan selanjutnya. Jawaban yang benar adalah yang D. Soal yang keempat, apotek Tutas CBT akan melakukan pemesanan beberapa obat ke PBF. Obat yang akan dipesan adalah Aldisa SR, amitriptilin, Kodikaf 10 mg, Kodein 20 mg, terus ada metformin 500 mg, metformin 850 mg, glimepiride 2 mg, natrium diklofenak gel, dan cefixim sirup. Yang ditanya di soal, berapa SP yang dibutuhkan? Kira-kira butuh berapa SP untuk melakukan pemesanan obat tersebut?
Oke, yang perlu jadi perhatian untuk di SP ini, jadi kalau untuk di SP itu surat pesanan yang dipisah jadi satu sediaan obat atau satu dosis obat, narkotika itu satu SP. Walaupun misalkan narkotika jenisnya misalnya kodein 10 mg dan 15 mg itu harus dipisah. Sedangkan untuk SP yang lain bisa disatukan ke satu SP untuk satu golongannya masing-masing. Nah, di sini yang pertama ada Aldisa SR. Aldisa ini isinya ada pseudoephedrine dan juga loratadine. Pseudoephedrine sendiri termasuk ke golongan prekursor, jadi masuk ke SP prekursor. Terus ada amitriptilin. Amitriptilin ini salah satu golongan OOT, obat-obat tertentu, masuk ke SP OOT. Terus ada kodikaf. Kodikaf ini termasuk ke golongan narkotika ya, isinya kodein 10 mg. Ada satu SP-nya karena narkotika satu sediaan, satu SP. Terus ada narkotika juga lagi yang kodein 20 mg. Satu SP juga, terus obat-obat lainnya, metformin yang baik yang 500 mg ataupun yang 850 mg, ada glimepiride, natrium diklofenak gel, dan cefixime sirup bisa disatukan dalam satu SP reguler. Jadi, untuk melakukan pemesanan obat ini kita butuh 5 SP. Jawaban yang benar adalah yang C. Soal yang kelima, apoteker bagian produksi sedang melakukan perencanaan jadwal produksi. Untuk memproduksi satu batch asam mefenamat membutuhkan man hours 50 jam. Diketahui dalam seminggu itu terdapat 5 hari kerja dengan jam kerjanya 8 jam. 1 tahun terdiri dari 52 minggu. Dalam setahun, industri memproduksi 80 batch asam mefenamat. Jadi, yang ditanya di sini adalah berapa jumlah operator yang dibutuhkan? Gimana cara mencari kebutuhan jumlah operator berdasarkan man hours? Coba dicari terlebih dahulu. Oke, jadi kalau untuk menghitung kebutuhan operator itu kita cari dulu untuk berapa kebutuhan man hours-nya. Di sini kan satu batch itu membutuhkan man hours-nya 50 jam. Jadi satu batch butuh 50 jam. Sedangkan dalam 1 tahun itu, industri farmasi ini memproduksi 80 batch. Dikali aja, jadi 80 batch dikali 50 jam, karena satu batch-nya butuh 50 jam. Jadi untuk memproduksi 80 batch-nya butuh 4.000 jam. Nah, yang sekarang yang tersedia berapa? Nah, waktu yang tersedia dalam 1 tahun itu ada 52 minggu, di mana dalam 1 minggu hari kerjanya yaitu 5 hari. Kita kalikan ya. Jadi 52 minggu kali 5 hari, ada 1 tahun yaitu 260 hari kerja. Nah, dalam 1 tahun berarti berapa jam? Karena 1 harinya 8 jam kerja, 260 hari dikali dengan 8 jam, dapatlah 2080 jam per orangnya. Jadi untuk menghitung kebutuhan operatornya tinggal dibagi. Berapa kebutuhan man hours-nya dibagi dengan waktu yang tersedia. Kebutuhan man hours-nya 4.000 jam dibagi dengan 2080. Dapatlah 1,9. Jadi dibulatkan ya. Jadinya kebutuhan operatornya yaitu 2 orang. Jawabannya adalah yang B. Lanjut, Apotek Tuntas CBT diperkirakan memiliki omset penjualan 250 juta. Biaya operasional dan HPP apotek sebesar 80 juta jika diketahui modal yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis apotek adalah 350 juta. Berapakah return of investment apotek tersebut? Jadi yang ditanya di sini adalah ROI. Kira-kira berapa ROI dari apotek ini? Oke, kita cari ya untuk rumus ROI. Ada yang masih ingat?
mencari nilai ROI. Nah, ini untuk rumus ROI ya. ROI itu rumusnya laba bersih dibagi dengan modal baru dikali dengan 100%. Di sini yang diketahui soal itu hanyalah omset penjualan, terus ada biaya operasional dan HPP-nya sebesar 80 juta, dan modalnya udah diketahui ya 350 juta. Kita cari terlebih dahulu laba bersihnya. Laba bersihnya yaitu dari penjualan omset dikurangi dengan HPP dan biaya operasional. Di sini untuk HPP dan biaya operasionalnya senilai 80 juta, tinggal dikurang. Untuk omsetnya 250 juta, dikurang dengan 80 juta, dapatlah hasilnya 170 juta. Ini untuk nilai dari laba bersihnya. Kita masukin ke rumus ROI-nya. ROI-nya laba bersih per modal. Jadi 170 juta dibagi dengan 350 juta dikali 100%. Dapatlah hasilnya 48,57%. Jawabannya adalah yang C. Lalu soal yang selanjutnya, sebuah apotek memiliki modal awal 200 juta. Apotek telah dibuka selama 1 tahun dan memiliki omset 150 juta. Dengan HPP-nya 90 juta dan biaya operasional apoteknya sebesar 15 juta. Nah, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai payback period? PBP ya, yang ditanya di sini berapa? Untuk dia mencapai waktu impasnya. Oke, berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai PBP? Di sini sudah diketahui ya, di soal ada modal 200 juta, kemudian omsetnya 150, HPP 90 juta, dan biaya operasional 15 juta. Nah, masih ingat rumus untuk mencari PBP? Ini ada di sini modal per laba bersih dikali 1 tahun. Agak mirip ya sama rumus ROI tadi. Kalau di sini yang jadi pembilangnya itu modal. Kita cari dulu laba bersihnya. Laba bersih 150 juta dikurangi dengan HPP dan biaya operasionalnya, yaitu 90 juta dan 15 juta. Dapatlah laba bersihnya 45 juta. Kemudian tinggal masukin ke rumus PBP-nya. PBP 200-nya yaitu modal. 200 juta dibagi 45 juta dikali 1 tahun. Dapatlah hasilnya 4,4 tahun. Jadi apotek ini akan mencapai titik impasnya ketika sudah 4,4 tahun. Jawabannya adalah yang C. Oke, soal yang selanjutnya yaitu tentang menghitung kebutuhan obat yang ada di resep. Obat resepnya berupa racikan. Seorang pasien datang ke apotek Tuntas CBT untuk menebur resep obat anaknya. Nah, resepnya ini berisi CTM 2 mg, dexamethasone 1/3 tablet, MF pulv DTD numero 15, S2DD 1 pulv. Jika diketahui sediaan CTM yang ada di apoteknya 4 mg, kira-kira berapa CTM yang harus diambil? Butuh berapa kira-kira? Oke, kita lihat ya di sini. Diperhatikan di sini dulu MF pulv DTD. DTD ini artinya berarti masing-masing racikan, masing-masing puirnya nanti berisi 2 mg CTM dan 1/3 tablet dexamethasone. Di sini numeronya 15 ya. Berarti untuk kebutuhan CTM-nya kita hitung terlebih dahulu. Masing-masing puirnya 2 mg dan mau bikin 15. Jadi kebutuhannya 2 mg dikali dengan 15. 2 mg kali 15 puyer berarti untuk membuat resep ini kita butuh 30 mg. Untuk bikin 15 puyernya butuh CTM sebanyak 30 mg. Karena sediaannya tersedia di apotek itu adalah yang 4 mg, tinggal kita bagi 30 mg dibagi dengan
4 mg. Jadi berapa kebutuhan resep dibagi dengan sediaan yang tersedia di apotek. Nah, jadi dapat 7,5 tablet, berarti ngambilnya nanti adalah 8 tablet. Nanti setengahnya bisa diparuh. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 9, seorang wanita datang ke apotik untuk membeli obat asam urat. Pasien mengatakan bahwa biasanya mengkonsumsi allopurinol 100 mg. Saat ini, pasien belum bisa untuk kontrol ke dokter karena ada permasalahan dalam pengambilan rujukan ke vaskes tingkat pertama. Berapakah jumlah obat yang dapat dibeli oleh pasien? Kira-kira berapa jumlahnya yang bisa dibeli oleh pasien? Ya, jadi untuk allopurinol sendiri termasuk ke dalam DOA ya, daftar obat wajib apotek. Jumlahnya untuk maksimalnya berapa? Ya, jadi untuk allopurinol itu sendiri, jumlah maksimal tablet yang dapat dibeli oleh pasiennya itu sebanyak 10 tablet. Jawabannya adalah yang B. 10 tablet. Kemudian selanjutnya, Bapak Ridwan, 58 tahun, datang ke apotek untuk menebus resep. Resepnya ini ada ITER 2 kali. Nah, di sini resepnya Glucopec XR 500 mg, numero 60, terus Dead Oric ya. Dan resep yang keduanya ada yang Amaril 2 mg, numero 30, Dead Oric juga. Terus berapa jumlah obat yang dapat diambil? Berapa nih kira-kira kalau misalkan di sini ITER 2 kali dan sudah Dead Oric? Coba dihitung dulu. Oke, kita coba lihat ya. Untuk ITER 2 kali itu artinya apa? Berarti boleh ada pengulangan sebesar 2 kali, jadi kita bisa ngambil 3 kali, yaitu dengan resep asli plus 2 kali pengulangan. ITER 2 kali itu artinya bisa diambil 3 kali, resep aslinya 1 dan 2 kali pengulangan. ITER itu artinya pengulangan. Nah, di sini untuk glukopeknya itu jumlahnya numeronya adalah 60. 60 itu berarti kalau diambil 3 kali kan 60 kali 3 bisa diambil 180 tablet. Di sini udah Dead Oric, berarti udah diambil di resep aslinya. Sekali Dead Oric, berarti udah diambil sebanyak 60. Karena tadi kita bisa ngambil 180 tablet dikurang dengan 60 karena udah ngambil di resep aslinya, berarti sisa yang bisa diambil adalah 120 tablet untuk Glucopec. Gitu juga dengan Amaril. Amaril di sini numeronya 30. 30 terus sudah Dead Oric juga, berarti udah diambil untuk yang resep aslinya. 30 karena tadi ITER 3 kali, 30 kali 3 90 tablet dan udah diambil 30 tablet, jadi sisanya tinggal 60 tablet. Jadi glukopeknya itu bisa diambil 120 tablet lagi dan amarilnya bisa diambil 60 tablet. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal yang selanjutnya tentang farmakoekonomi. Apoteker rumah sakit sedang melakukan penelitian tentang perbandingan efektivitas antara antibiotik cefotaxim dan juga ceftazidime. Untuk dari penelitian ini didapatkan rata-rata biaya untuk cefotaximnya dan juga ceftazidime senilai 3 juta dan juga 4.500.000. Dengan rata lama rawatannya 5 hari, itu untuk yang cefotaxim dan 4 hari untuk yang ceftazidime. Yang ditanya di soal, berapakah aser untuk cefotaxim? Aser cefotaxim berapa kira-kira? Oke, jadi untuk aser itu adalah rata-rata biaya medis langsung dari tiap obatnya. Di sini yang ditanya adalah cefotaxim. Cefotaxim di sini rata-rata biayanya adalah 3 juta dan lama rawatan untuk cefotaxim itu yang 5 hari. Kita cari untuk asernya, tinggal dibagi ya. Biayanya tadi berapa? 3 juta dibagi dengan 5 hari. 3 juta bagi 5 hari, jadi per harinya biayanya itu sebesar 600.000. Jawabannya adalah yang B. 600.000 per hari.
Kemudian, seorang apoteker bagian pengadaan melakukan penerimaan barang dari distributor. Barang yang diterima itu berupa Novorapid insulin, amoxicillin tablet yang 500 mg, ada furosemid 40 mg tablet, terus ada KCL, dan ada juga NaCl yang 0,9%. Yang ditanya di soal adalah, manakah obat yang termasuk high alert? Mana kira-kira dari obat ini yang termasuk ke golongan high alert? Jawabannya apa? Ya, coba kita lihat ya. Jadi, untuk obat-obat yang contoh yang termasuk high alert ya adalah insulin. Insulin contohnya kalau di soal ada ya Novorapid. Ini termasuk ke high alert. Berarti bisa jadi yang ini ya Novorapid, ini ada juga, ini juga ada ya Novorapid. Terus ada heparin. Nggak ada ya di soal. Epinefrin juga termasuk, ketamin, propofol, lidocaine, dextrose 40%. Ada MgO4, ada juga KCL ya. KCL tadi termasuk ke dalam high alert. Kita lingkarin yang termasuk high alert. Ada insulin, KCL, dan ada NaCl. Di sini NaCl-nya yang 3%. Kalau di soal tadi cuman yang 0,9%. Berarti ini tidak termasuk ya ke high alert. Ini bukan yang larutan konsentrat. Yang termasuknya yang 3%. Berarti kita carinya yang isinya Novorapid dan juga KCl. Yang Novorapid dan KCl. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, soal yang selanjutnya ini tentang regulasi ya. Seorang apoteker bertanggung jawab atas penyimpanan narkotika di apotek. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, narkotika harus disimpan di lemari yang memiliki pengamanan yang khusus. Manakah dari pilihan berikut yang sesuai dengan ketentuan penyimpanan narkotika di apotek? Apakah jawabannya A, narkotika harus disimpan di lemari dengan 2 kunci dan akses terbatas hanya untuk apoteker yang berwenang? B, narkotika boleh disimpan di lemari biasa yang terkunci tanpa pengawasan apoteker? C, narkotika disimpan di lemari yang terkunci dengan 1 kunci dan dapat diakses oleh seluruh staf apotek. Yang D, narkotika disimpan di lemari yang memiliki 2 kunci, namun akses dapat diberikan kepada seluruh staf apotek. Kemudian untuk pilihan yang E, narkotika dapat disimpan di tempat tertutup tanpa pengamanan khusus, asal diberi tanda yang jelas. Silakan dipilih jawaban yang benar. Oke, jawabannya adalah yang A ya. Jadi, untuk di peraturannya itu, nih ya, narkotika itu harus disimpan di lemari dengan 2 kunci yang berbeda ya. Aksesnya juga terbatas. Nih, untuk bisa dilihat ya di peraturan Permenkes nomor 5 tahun 2023 tentang narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Di pasal 48 itu dijelaskan, tempat penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi disimpan di gudang khusus, ruangan khusus, dan lemari khusus. Nah, lemari khusus yang dimaksud di sini itu terbuat dari bahan yang kuat, terus tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 kunci yang berbeda. Di samping itu, kalau misalkan di instalasi farmasi pemerintah itu disimpan di ruang khusus di sudut gudang. Karena di sini kasusnya di apotek ya. Untuk di apotek itu diletakkan di tempat yang aman, tidak terlihat oleh umum. Terus untuk kuncinya, kunci lemari ini dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya, seorang pasien datang membawa kopi resep. Resepnya berisi alprazolam 0,5 mg nomor 10. S1DDHS. Nedet ya. Apa arti nedet? Belum diambil ya berarti. Di sini apakah yang Anda lakukan sebagai apoteker di apotek kalau menerima kopi resep seperti ini? Yang A, pilihannya memberikan alprazolam 0,5 mg 5 tablet, terus memberikan alprazolam 0,5 mg 10 tablet. Lalu C, menyarankan kembali ke dokter. Yang D, memberikan alprazolam 1 mg sebanyak 10 tablet. Yang E, mengganti dengan obat lain. Apakah jawabannya? Jawabannya adalah yang
B. Memberikan alprazolam 0,5 mg 10 tablet. Jadi diberikan sesuai resep karena di sini belum diambil ya, jadi boleh diberikan untuk yang psikotropika. Kalau di peraturan perundang-undangannya bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi di Perbepom nomor 24 tahun 2021 tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika dan psikotropika serta prekursor di fasilitas pelayanan kefarmasian. Jadi kalau di peraturan ini dijelaskan kalau untuk salinan resep itu yang dilarang itu yang disebutkan di sini hanyalah narkotika. Jadi salinan resep ini tidak boleh ya menyerahkan obat dari salinan resep yang berisi narkotika. Di sini tidak dijelaskan ya untuk psikotropikanya dan yang lainnya. Yang disebutkan hanyalah narkotika. Jadi berarti kalau kita menerima psikotropika masih diperbolehkan. Jawabannya tadi ya, memberikan obatnya sesuai dengan di resepnya. Baiklah, soal yang terakhir ya. Nah, di sini sebagai seorang apoteker rumah sakit, Anda diberikan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kefarmasian. Pelayanan farmasi klinis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Manakah dari kegiatan berikut yang termasuk ke dalam ruang lingkup pelayanan farmasi klinis? Yang A, ada pilihan yang menyusun dan meresepkan obat sesuai dengan kondisi pasien. B, melakukan pengkajian dan pelayanan resep. C, mengelola dan mendistribusikan obat-obatan di apotek rumah sakit. Lalu yang D, melakukan pemantauan laboratorium rutin pasien sebagai bagian dari penanganan medis. Yang E, pilihannya melakukan penyimpanan dan pendistribusian obat di rumah sakit. Manakah jawabannya? Yang di sini termasuk ruang lingkup pelayanan farmasi klinis. Baiklah, pilihan jawabannya apa? A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah yang B. Melakukan pengkajian dan pelayanan resep. Kita lihat untuk pembahasannya. Nah, ini ya untuk di PMK-nya sendiri. Kalau pelayanan farmasi klinisnya itu ada beberapa ya. Yang pertama, yang ini ya tadi yang di pilihan jawaban melakukan pengkajian dan pelayanan resep. Terus ada juga penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat. Kemudian ada PTO, pelayanan informasi obat, konseling, visit. Ini yang PTO, pemantauan terapi obat. Ada juga MESO, monitoring efek samping. Ada juga evaluasi penggunaan obat, terus ada dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Jadi tadi jawabannya adalah yang pengkajian dan pelayanan resep. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami bahas pada pertemuan ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.